Nantinya, untuk membayar pinjaman bank akan diambilkan uang yang dihasilkan dari penjualan air pada proyek ini. Dikabarkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan air ini rata-rata tiap tahunnya sebesar 1 miliar US dollar, dan jumlah tersebut merupakan 2,5% dari nilai investasi. Sehingga, pemerintahan Cina membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 tahun agar bisa melunasi semua pinjaman tersebut. Proyek ambisius ini pertama kali digagas oleh Mao Zedong pada tahun 1952. Setelah perencanaan dan penelitian, akhirnya pembangunannya dimulai pada tahun 2002. Dan pada proyek ini terdiri dari 3 rute, yaitu rute timur, tengah, dan barat. Pada rute timur dan tengah selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 2013 dan 2014. Dan sedangkan pada rute barat direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2030 mendatang. Bahkan, kabarnya dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Ya, hal ini dikarenakan besarnya skala konstruksi yang dikerjakan, di mana total waktunya bisa mencapai 50 tahun untuk menyelesaikannya. Pada rute timur, membentang sepanjang 1432 km melewati provinsi seperti Shandong dan Tianjin. Pada rute timur, juga dibangun stasiun pompa untuk menaikkan ketinggian air dari 2 meter menjadi 45 meter. Dan stasiun pompa tersebut merupakan pumping station yang terbesar di dunia. Kemudian pada rute tengah memiliki panjang 1267 km dan mengalirkan air ke wilayah Henan dan Beijing. Sebanyak 70% air keran yang ada di kota Beijing berasal dari air yang dihasilkan dari rute tengah ini. Pada rute tengah juga dibangun akuadak yang bernama Sahe Aqueduct dengan panjang 10 km serta menjadikannya sebagai aqueduct terbesar di dunia. Tiap tahunnya air yang dialirkan ke rute tengah ini mencapai 9,5 miliar meter kubik. Sedangkan untuk rute barat saat ini masih dalam perencanaan konstruksi. Direncanakan akan membentang sepanjang 1485 km. Nantinya dalam pengerjaannya akan melewati medan yang sangat ekstrim yang berupa pegunungan, sehingga proses konstruksinya akan memakan waktu yang mungkin akan sangat lama. Dengan dibukanya rute timur dan tengah, hampir sebanyak 50 miliar meter kubik air telah dialirkan ke utara. Dan hal ini memberikan banyak manfaat terutama kepada 120 juta orang yang dilewati oleh proyek tersebut. Adanya proyek ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah yang dulunya gersang. Selain itu, juga mengatasi banjir yang terjadi di wilayah selatan. Kemudian dengan beroperasinya rute timur dan tengah ini juga membuat persediaan air domestik meningkat, di mana awalnya kurang dari 80% meningkat menjadi 97%. Ya, meskipun banyak memberikan manfaat, di sisi lain dengan adanya proyek ini juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Menurut para ahli, sebelum adanya proyek South to North Water Transfer tersebut, terdapat sekitar 800 sungai alami yang mengalir dari barat ke timur. Namun, semenjak adanya South to North Water Transfer itu, hanya sekitar 200 sungai alami saja yang tersisa. Ketiga rute tersebut juga mengubah hidrologi alami dalam skala yang besar, seperti perubahan ekosistem air dan barat, perubahan kualitas air, serta mengancam keberadaan spesies yang hidup di sekitaran proyek.